Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Praegi dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 1. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dalam materi yang pertama dijelaskan adanya Pesan Madinah bagian 2 yang memiliki beberapa macam kajian. Yang pertama ada kajian surat Asy-Syamsi, yang kedua surat Ad-Duha, surat Al-Insyirah, surat An-Naba, dan yang terakhir ada kajian surat Al-Mudaththir. Dalam kajian surat Asy-Syamsi ini, Allah menurunkan taufik bagi orang kafir karena kaum fasikan. Selain itu, surat ini menjelaskan adanya panduan pengambilan keputusan, yang dimana panduan ini memiliki penjelasan yang begitu rinci agar kita dapat mengambil keputusan untuk pembaharuan diri sendiri dan tidak terbebani oleh hawa nafsu, harta, tahta, wanita. Kajian surat Ad-Duha. Dalam pembahasan kajian ini, surat ini memiliki adanya ungkapan syukur. Surat Duha memerintahkan ungkapan syukur dalam 3 hal. Yang pertama, menyantuni yatim. Yang kedua, diberi pendidikan agar berilmu dan beriman. Dan yang terakhir, jika sudah diberikan ilmu, maka ajarkan kepada yang lainnya. Kajian surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad untuk menjadi manusia besar. Artinya menjadi manusia yang senantiasa lapang dada dalam menjalankan visi dan misi kehidupannya. Improvement ini dapat dilakukan perbaikan secara terus-menerus melalui semangat Kaizen yang dilakukan dengan metode 5W 1H. Yang keempat, ada kajian surat An-Naba yang merujuk pada respon publik. Adanya proses pembaruan yang sering dipertanyakan publik. Yang pertama, sasaran tauhid. Yang kedua, kajian Al-Quran. Dan yang terakhir, ada kabar hari akhir. Pesan terakhir dari Pesan Madinah, di sini ada kajian surat Al-Mudaththir yang memiliki etika dan sasaran pembaruan. Adanya pembaruan tauhid dan penyembahan pada berhala hawa nafsu merupakan titik goyah kita dalam memilih keputusan menuju ke jalan yang benar atau yang salah. Prinsip dan etika pembaruan. Dalam prinsip ini dijelaskan adanya etika pembaruan yang memiliki cara agar menjadi seseorang yang patuh dan senantiasa dekat dengan Allah dalam memahami ajaran-ajaran tauhid. Materi kepemimpinan. Yang pertama, adanya penjelasan arti leadership. Leadership memiliki makna diberlakukan dengan persetujuan dari yang dipimpinnya. Teori kepemimpinan. Di sini ada 3 teori yang dijelaskan. Yang pertama ada Great Man Theory, Leader Role Theory, dan ada Trait Theory. Model kepemimpinan. Dijelaskan ada 2 model kepemimpinan. Yang pertama ada model kepemimpinan transformasional. Dalam kepemimpinan ini dijelaskan adanya motivasi bawahan yang bertuju pada tercapainya sasaran organisasi dalam memuaskan kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi. Prosesnya dapat melalui dorongan dan peningkatan yang cukup dari setiap anggota kelompoknya. Yang kedua, ada kepemimpinan harismatik. Dalam kepemimpinan ini memiliki kebergantungan pada visi dan misi pemimpin. Komunikasi dan sistem visinya merupakan tujuan utama untuk membangun konsisten dan kekuatan dalam kepemimpinan ini. Model kepemimpinan Mekah dan Madinah. Model kepemimpinan ini berdasar pada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang menurun pada sahabat-sahabatnya, lalu turun lagi yang akhirnya sampai kepada umatnya, yang bertujuan untuk menegakkan kepemimpinan Mekah dan Madinah demi kesejahteraan Islam. Dalam materi ini dijelaskan adanya prophetic leadership. Di samping itu ada 11 komponen. The Power of Hajj merupakan topik pembahasan pertama. Yang pertama ada nilai intrinsik, diantaranya ada dosa-dosa terhapuskan, melaksanakan amal ibadah unggulan, berjihad fisabilillah, dan termasuk kepada kelompok tamu Allah. Yang kedua ada garansi. Dalam garansi ini dijelaskan jika kita akan mendapatkan jaminan ketika melaksanakan haji, entah itu pahala atau menjadi ahli surga. Ketiga, itu ada transformational power yang memiliki 4 poin penting. Yang pertama, dianugerahi senjata doa, biaya digantikan, meraih pertolongan, dan mendapatkan fasilitas wasiliyah. Selanjutnya, kita akan dibanggakan oleh Allah. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Allah membanggakan kepada yang wukuf di Arafah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ahmad. Terakhir, kita akan menjadi ahli surga, di mana surga adalah tempat kelak kita nanti akan meraih pencapaian yang dinanti-nanti setelah haji. Unsur kekuatan negara mencangkup pada the power of leadership, titik kekuatan dalam kepemimpinan. Yang pertama, ada ilmunya alim ulama. Yang kedua, keadilan pemimpin, dermawannya orang kaya, doanya kaum duafa atau miskin, dan kokohnya negara. Hikmah ajaran sebagai sumber kepemimpinan.
Dalam hikmah ini kita dapat membangun sifat-sifat ketuhanan yang dicontohkan oleh Nabi, serta memperbaiki dan membangun akhlak atau moral dan jiwa sosial. Tidak lupa dengan misi ilahiyah yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan nilai-nilai tauhid. Metode internalisasi dapat dijelaskan pada topik keempat ini yang berisi astabrata. Yang pertama ada wanita, garwa, turangga, kukila, curiga, dan waranggana, serta radangga. Implementasi tauhid dalam Pancasila. Dalam spirit kepemimpinan Madinah, tesis Nabi Muhammad SAW diuraikan dalam lembaran Madinah Al-Munawwarah sebagai uraian dan implementasi yang sempurna dari tesis Nabi Ibrahim, yang semuanya merupakan pancaran, ajaran dan akhlak baginda Rasulullah. Di sisi lain, Piagam Madinah diakui sebagai bentuk perjanjian dan kesepakatan bersama untuk membangun masyarakat yang plural, adil, dan berkeadaban. Bahaya pembaruan energi istidraj. Dalam kajian surat Al-A'raf, ajaran Rasul merupakan peran utama dalam pembangunan ketakwaan dan perbaikan sehingga timbulnya pembaruan akhlak. Banyak penghalang seperti sifat-sifat iblis yang membawa manusia kepada kesombongan. Dalam esensi haji, Jabal Rohmah mengingatkan umat manusia jangan terjebak dan terlena dalam kehidupan ini sampai menuhankan hawa nafsu. Dalam pengenalan diri, ada 4 sifat yang harus dikenali. Di antaranya sifatus fayatin, sifat syaitan, sifat al-bahaim, sifat hewan, sifat al-sib'a, sifat binatang buas, dan sifat al-malaikat, sifat malaikat. Istidraj artinya melupakan Allah dan merasa cukup pada selainnya dan berpaling dari Allah. Istidraj salah satu bentuk tertipunya kehidupan untuk bertawajuh kepada Allah karena terpedaya oleh selain Allah. Contoh tokoh yang memiliki sifat iblis ialah Balaam bin Baura, seorang tokoh ulama Bani Israel yang disegani hidup di negeri Syam. Pelajaran yang diambil dari kisah ini adalah agar orang-orang yang berilmu mau berhati-hati dan takut kepada Allah dalam menggunakan ilmunya. Energi pembaruan untuk membangun moralitas bangsa. Dalam materi ini dijelaskan adanya gerakan pembaruan bangsa yang merujuk pada tasawuf, orang-orang yang tekun beribadah. Menurut Abdullah, tasawuf adalah suatu bagian dari risalah Nabi Muhammad SAW yang berupa akhlakul khorimah yang memiliki kesempurnaan dalam iman, amal, dan ihsan. Contoh pembaruan di negara muslim. Gerakan akhlak sebelum abad 21, negara mayoritas muslim tidak terpisahkan dari peran sufi. Di samping itu, sebagai gerakan memurnikan agama melalui tauhid, juga berperan sebagai mesin penggerak utama nasionalisme untuk menumbangkan kolonialisme. Pada tantangan abad ke-21, banyak ancaman fisik yang terlebih pada mindset atau pola pikir melalui berbagai modus yang sejalan dengan arus modernisasi teknologi, informasi yang berdampak pada kerusakan tatanan nilai sehingga semakin jauh kepada tauhid. 10 tanda kehancuran bangsa. Yang pertama itu ada meningkatnya kekerasan, ketidakjujuran, semakin tinggi rasa tidak hormat kepada orang tua, pemimpin dan guru, pengaruh teman sebaya, meningkatnya kebencian dan kecurigaan, penggunaan bahasa yang buruk, penurunan etos kerja, menurunnya rasa tanggung jawab, meningkatnya perilaku merusak diri, dan terakhir rusaknya moral bangsa. Banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi, seperti kerusakan spiritual yang mencangkup rusaknya agama, hilangnya iman, dan rusaknya otak. Ya, kurang lebih segitu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.